Ya, RW. Kenapa nggak datang ke RW? Sebentar, Pak ya. Parah ini teman-teman, ada seorang kades yang mengamuk dan marah-marah kepada warganya karena memviralkan rumahnya yang tidak layak huni untuk meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Ini tindakan yang sangat kriminal, diskriminatif, dan ini adalah sebuah intimidasi pemerintahan kepada rakyatnya, teman-teman ya. Ini otaknya di mana kepala kades ini ya, teman-teman. Banyak netizen yang menerjemahkan bahwa kades itu ketakutan karena skandal menilep dana rumah, bantuan rumah tidak layak huninya itu terbongkar, teman-teman. Banyak netizen yang mengatakan seperti itu ya, teman-teman. Tapi kita lihat dulu nih bagaimana cekcok antara kades RW dengan pemilik rumah yang tidak layak huni dengan kondisi janda punya anak 5 ini, teman-teman ya. Kita lihat dulu, nanti kita reaction, teman-teman. Silahkan. A few moments later. Pak Deddy ya nyungkeun bantosanana kanggo janda anak 5 ieu bumi tos bade runtuh teu aya bantosanana ieu kayaan janda anak 5 ieu teh tos runtuh tos teu aya ieu anana. Tuh lebet nage kayak anak ieu terus baru terus runtuh ieu nu disalikan kumarulang kali aralit nanti. RT RW sebagai perwakilan masyarakat yang menyetujui tentang anggaran tersebut yang dialokasikan untuk dana tersebut. Mikirna jangka panjang, ulah ka salah serialah terus kurang ge diupayakeun desa turun, dinas-dinas turun. Ya teh untuk berupaya barangkali dengan rumah tersebut ada bantuan gitu. Jangan keras-keras ngomong sama istri saya. Iya, tapi tolong itu juga jangan ngomongnya yang lain-lain. Pelan-pelan. Udah, saya tanya. Kamu domisili di sini apa bukan? Gini Pak, sebentar maaf ya. Ya, RW. Kenapa nggak datang ke RW? Sebentar Pak ya. Jangan keras-keras. Ayo masuk dulu ke rumah. Ayo ke rumah saya. Ayo. Ya, makanya ini kan jangan ini saya juga lagi koordinasi dengan dinas-dinas berupaya untuk barangkali sejauh mana perhatian dari dinas jauh-jauh untuk mengupayakan orang tersebut. Barangkali dengan ada bantuan dengan secepatnya. Itu kan masalah saya. Ya, masalah saya. Saya lapor ke Pak, saya mau tinggal sebentar. Ya, desa, sekretaris desa apa ya kan? Nggak apa-apa Mas, gitu ya kan, gitu ya dia. Ya udah saya kan nggak apa-apa. Ini kan rumah saya. Kalau saya nggak boleh tinggal di sini, ya udah saya kan ini saya jual, saya itu pergi lagi. Di sini kan saya punya keluarga juga Pak. ya, tapi domisili Pak RT udah ini keluarganya udah masuk. Belum, saya orang Jawa Pak. Oh ya, ntar dulu barangkali mungkin kultur dari Jawa dan di sini beda ya. Udah nggak asuh ini nanti ngobrol sama Pak RW aja. Kalau numpang ya numpang aja dulu. Saya bukan numpang di rumah saya Pak. Beli loh Pak. Iya, tapi kan domisili belum warga desa Jatiwangi ya. Jadi Bapak jangan ini salah Bapak ini. Ini kenapa bikin rumah warga bukan warga desa Jatiwangi? Saya asli orang sini Pak, saya pindah. Bukan nanya kamu ini, Nah. Mas kan. Ini kan istri saya. Aduh, ya Allah kepala desa astagfirullahaladzim. Domisilinya jelas. Saya salah pergi Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah guys tuh. datang gitu. Apa rasanya? Ini loh Ah. Pak, bentar Pak ya. Iya pengurus urusan guys. Kita mereka RT KRW. Sok kagok viralkeun lah. Kita lentek pinah beureun erek izin Pak dan izin dia. Dan saya sampaikan ya pada Pak Kades Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, apabila ada warga yang memviralkan karena rumah tidak layak huni, rumah roboh, nggak ada masalah Pak RW, nggak apa-apa, itu bagian dari kontrol warga. Dan sehingga dengan viral itu saya bisa memahami apa yang terjadi di masyarakat, yang terjadi langsung bisa dilihat oleh saya. Dan tugas saya adalah membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila ada orang yang memviralkan, kita berikan apresiasi. Dan lebih apresiatif lagi kalau yang memviralkan ikut membantu masalah yang dihadapi warga yang diviralkan. Karena kadang-kadang seringkali kita ini lebih senang memviralkan daripada membantu menyelesaikan. Tapi sebagai gubernur saya harus bijak, dan mari kita selesaikan berbagai problem, termasuk rumah yang dimasalahkan itu. Insya Allah nanti hari Senin ada tim saya datang untuk segera diperbaiki ya. Terima kasih, salam untuk warga Garut semuanya. Tetap semangat Pak Kades, tetap semangat membangun, mengelola desa bersama.
Ya, jadi cekcok antara warga yang memviralkan rumahnya yang tidak layak huni di sosial media untuk kemudian meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi ini viral di mana-mana ya teman-teman ya. Kades ini sangat tidak punya hati dan tidak punya otak teman-teman. Bukannya memberikan perhatian kepada masyarakatnya, malah ini memarahinya teman-teman di depan banyak orang dan mengintimidasinya. Kades itu melarang untuk tidak memviralkan ya, walaupun melarangnya secara tidak langsung ya. Ya, silakan aja diviralin, silakan aja diviralin. Itu kan bahasa-bahasa yang sebetulnya melarang ya, tidak suka untuk kemudian diviralkan ya, punya ketakutan gitu loh. Banyak netizen yang menganggap atau menerjemahkan sikap kades itu sebagai sikap yang ketakutan kalau skandal diduga menyelep ya. Dana bantuan rumah tidak layak huninya itu ketahuan teman-teman. Tapi saya nggak tahu ini ya, tapi banyak netizen yang menganggap seperti itu ya teman-teman. Dan KDM langsung memberi peringatan kepada kades itu teman-teman ya, untuk tidak marah-marah, tidak terlalu sensitif ketika ada masyarakat yang memviralkannya, karena sekarang ini kan zaman sosial media gitu loh teman-teman. Apanya itu viral, dan kita bisa menggunakan sosial media itu untuk hal-hal kebaikan gitu loh. Kenapa harus dilarang gitu loh ya teman-teman. Untungnya Kang Deddy Mulyadi langsung responsif dan besoknya langsung direnovasi dan dieksekusi rumahnya itu nantinya itu teman-teman ya. Harusnya kan seorang kepala desa itu benar-benar memperhatikan bagaimana keadaan warganya gitu loh, di desa itu sendiri gitu loh. Ini kenapa ya orang-orang seperti itu bisa menjadi kades ya. Dan ini parahnya ya, yang saya anggap sebagai sebuah keparahan gitu loh. Kok baru jadi kades, baru jadi RW, sudah sebegitunya bersikap seenak-enak yang ngamuk di depan warganya sendiri gitu loh. Apalagi nanti jadi gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ya kan teman-teman. Aduh, parah. Ya, semoga saja ini janda yang punya anak 5 dan rumah tidak layak huni ini diberikan rezeki yang lancar, rumahnya segera direnovasi dan anak-anaknya ditanggung oleh pemerintahan provinsi ya teman-teman ya. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman.